Oke anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi di channel YouTube-nya Pak Kris ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberkati sama Tuhan Yesus. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Nah, kita tetap membahas tentang aku membutuhkan orang lain. Ini adalah video terakhir untuk pembelajaran bab ini. Jadi kita akan membahas lebih dalam lagi. Oke, aku membutuhkan orang lain. Kita mulai ya. Tes. Nah, kemarin Pak Kris sudah bilang, manusia itu makhluk sosial. Masih ingat artinya makhluk sosial? Ada yang bisa jawab? Nah, kalau kamu bisa jawab, Pak Kris tetap ingat-ingat jawabannya, nanti Pak Kris akan kasih ujian. Oke. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Artinya apa? Makhluk sosial butuh orang lain, butuh bantuan orang lain. Nah, terus kan Pak Kris kemarin sudah menjelaskan caranya apa, makhluk sosial itu kenapa sih butuh bantuan orang lain dan sebagainya. Nah, itu sudah Pak Kris jelaskan. Kalau lupa, kalian bisa buka video yang kemarin, ada kok masih di videonya Pak Kris. Oke. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara menjadi makhluk sosial. Nah, dari kemarin kita bicara terus dan kita ngomongin terus makhluk sosial, makhluk sosial, makhluk sosial. Tapi caranya jadi makhluk sosial tuh gimana tuh Pak Kris? Aku kok bingung sih. Sing ono tuh aku bukan makhluk sosial Pak Kris. Aku makhluk sial Pak Kris. Loh kok gitu? Gak boleh kayak gitu ya. Oke, cara menjadi makhluk sosial. Pertama, bersikap ramah dengan orang yang ada di lingkungan sekitar. Jujur sama Pak Kris, siapa yang di sini selalu bertengkar sama temennya, bertengkar sama anak tetangga, lo ndak ada damai-damainya. Pokoknya kalau berteman mesti tukaran. Tukar-tukaran gini. Ayo. Ini. Ayo. Siapa? Jujur. Ndak ada ramah-ramahnya. Nah, gimana kamu mau jadi makhluk sosial lah kalau kamu kayak gitu kelakuannya? Nah, yang pertama adalah kamu harus ramah dengan orang yang ada di lingkungan sekitar. Kamu harus ramah sama temen, harus ramah sama tetangga, harus ramah sama pokoknya semua orang yang ada di dekat kamu. Nggak boleh bertengkar. Kalau berteman ya berteman yang baik, jangan tukaran gitu. Sama tetangga juga harus nyapa, harus santun, harus sopan kalau ngomong gitu. Bersikap ramah, berteman yang baik, ndak tukaran, itu namanya ramah. Bukan titik-titik kepuk-kepukan, tukaran. Wes, gak main wes. Elek. Nah, yang kedua adalah bekerja sama dengan orang-orang di rumah, di lingkungan, beserta teman. Siapa yang di sini pernah ikut gotong royong? Angkat tangannya. Ayo, siapa yang di sini pernah ikut gotong royong? Biasanya kalau kita hidup di lingkungan kita ya, ada namanya gotong royong. Nah, sekali-sekali kamu ikut. Kamu bisa bantuin bersih-bersih, bantuin ya ngapain lah gitu. Pokoknya ikut sama teman-teman juga bisa tolong menolong. Nah, dengan begitu kamu bisa menjadi makhluk sosial. Kalau temenmu lagi kesusahan kamu tolong. Kalau temenmu lagi butuh bantuan kamu tolong. Kamu bisa gotong royong sama teman-temanmu. Kamu bisa bermain bersama dengan teman-temanmu. Ramah. Kalau tetanggamu butuh bantuan, kamu tolong. Bapak, papa, mama di rumah butuh bantuan, kamu tolong. Itu kamu udah jadi makhluk sosial. Udah bagus. Tuhan sudah ngasih jempol gini pasti. Gitu caranya. Nah, terus berikutnya, saling tolong-menolong antar sesama manusia. Baik itu orang tua, teman, ataupun tetangga. Itu caranya jadi makhluk sosial. Pokoknya tolong-menolong. Tapi jangan salah tolong ya. Kalau misalnya, temanmu lagi seneng, kamu mau nolong. Kalau temanmu lagi susah, kamu tidak mau nolong. Wah, bukan. Jangan kayak gitu. Nggak boleh. Mau susah, mau senang, harus saling tolong menolong. Itu namanya makhluk sosial yang bagus. Nah, mengapa sih harus menjadi makhluk sosial, Pak Kris? Nah,
Kemarin Pak Kris bilang, kenapa manusia harus menjadi makhluk sosial? Yang pertama, karena tidak bisa melakukan segala sesuatu sendirian. Kalau kamu sakit, terus kamu ke rumah sakit, dokternya nggak ada. Gimana kamu mau berobat? Dok, dok, dok. Terus kamu berobatnya gimana? Mau berobat ke siapa? Ke dukun. Ayo. Atau ke siapa? Ke paranormal. Atau ke siapa? Oh, nggak mungkin kan? Nggak boleh loh, Tuhan nggak boleh loh ya. Tuhan nggak mengizinkan kayak gitu. Kamu ke rumah sakit, nggak ada dokternya, nggak ada perawatnya. Terus kamu mau berobat ke siapa? Kamu batuk. Tolong, tolong, tolong. Nah, kan nggak seru, nggak bagus. Makanya itu kamu nggak bisa melakukan semuanya sendirian. Kamu kalau sakit butuh dokter. Kamu kalau belajar butuh guru. Coba kamu masuk sekolah nggak ada gurunya. Oh, kalau anak sekarang nggak ada gurunya. Hore, hore, hore. Pasti gitu. Kalau sekolah pengennya, kapan sih libur? Nggak libur-libur. Tapi sekarang kamu dikasih libur panjang. Alah, kapan masuk, aku bosen di rumah. Nah, ya pasti gitu kan. Nah, nggak enak rek belajar di rumah. Nggak ada yang ngajarin. Nah, itulah gunanya guru. Gunanya ngapain? Ngajarin kamu, mengajari kamu. Supaya kamu jadi pinter. Karena kalau nggak ada yang ngajarin, kamu belajar sama siapa? Terus berikutnya, kalau misalnya nggak ada polisi atau pemadam kebakaran, kalau misalnya ada terjadi kecelakaan, ayo siapa yang mau nolongin? Itulah mengapa manusia butuh orang lain. Karena apa? Nggak bisa ngelakuin semuanya sendirian. Manusia itu lemah, butuh bantuan orang lain. Itu loh alasannya. Yang kedua, karena manusia selalu membutuhkan bantuan dari manusia lain. Seperti yang Pak Kris bilang tadi. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Coba kamu bayangin kamu nggak punya temen. Di rumah sendirian. Mama papa nggak ada. Kakak nenek nggak ada. Kakak adik nggak ada. Kamu di rumah sendirian. Celingak, celinguk, celingak, celinguk. Pasti 100% Pak Kris yakin. Kamu pasti takut. Kamu pasti bosen. Karena apa? Kamu nggak tahu mau ngapain, terus kamu pasti takut. Takut kalau ada apa-apa. Ya enggak. Itu dia. Makanya kamu butuh orang lain. Karena apa? Nggak bisa hidup sendirian. Butuh orang lain. Nah, ini tadi. Jika di bumi tidak ada manusia lain, bayangkan seperti ini. Kamu hidup di bumi ya, nih ya, di bumi ini, nih, di bumi ini nih. Bumi yang seluas itu, kamu hidup sendirian. Gak ada manusia lain. Yang ada cuma gedung, tanaman, binatang. Dan semuanya ada, tapi gak ada manusia lain. Apa yang kamu lakukan? Bingung kan? Loh, aku mau ngapain ini? Tolong, sepi loh. Tolong, pasti kamu gitu, bingung. Nggak ada yang bisa kamu kerjain kalau kamu sendirian. Kalau kamu sakit, nggak ada yang nolongin. Kalau kamu lapar, nggak ada yang masakin. Kalau kamu butuh, pengen belajar, nggak ada yang ngajarin. Itulah, kalau kamu hidup di bumi ini sendirian, sudah selesai. Bingung kamu mau ngapain. Karena apa? Kamu nggak bisa hidup sendirian. Butuh orang lain. Manfaat menjadi hidup bersama orang lain. Nah, manfaat menjadi makhluk sosial ya. Mudah mendapatkan bantuan dari orang lain. Kalau misalnya kamu butuh bantuan, kamu tinggal minta tolong ke orang lain, pasti dapat bantuan. Pasti, tidak mungkin. Tidak hidup sendirian, itu sudah pasti. Bumi tidak sepi. Lah, seperti tadi Pak Kris bilang, kamu kalau hidup sendirian pasti kesepian. Tapi kalau kamu hidup bersama manusia lain, bumi pasti tidak akan sepi, pasti rame.
Terus, manusia bisa merasakan disayangi oleh manusia lain. Kalau nggak ada manusia lain, siapa yang mau menyayangi kamu? Mama papa nggak ada, kamu nggak bisa mendapatkan kasih sayang. Apa itu kasih sayang? Aku nggak pernah dapat. Aku di bumi sendirian. Aku nggak pernah disayangi, nggak pernah dicintai. Sedih. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Aduh, itu loh. Kalau kamu sendirian, nggak ada yang menyayangi kamu. Bukan karena nggak mau menyayangi kamu, karena memang nggak ada. Ya itulah kenapa kamu butuh orang lain supaya bisa merasakan disayangi. Itu. Terus berikutnya adalah manusia memiliki teman. Kalau nggak ada manusia lain, masa kamu mau berteman sama kambing? Kambing, gimana kabarmu? Meh. Gitu. Monyet, apa kabarmu? Gitu. Ayam, gimana kabarmu? Kukuruyuk. Nggak nyambung. Masa kamu ngomong sama binatang? Nggak lucu. Ikan, gimana kabarmu? Ikannya cuma bisa mangap-mangap. Loh, nggak seruan, garing kan? Nah itu loh. Kenapa kamu butuh teman? Supaya ada yang bisa diajak berteman. Kamu bisa ngomong, kamu bisa ngobrol, bisa main, tolong menolong dan semuanya. Itulah kenapa kamu butuh teman. Oke. Hal yang terjadi jika manusia tidak hidup sebagai makhluk sosial. Tidak ada orang yang peduli. Ya, coba kamu bayangkan. Kalau kamu hidup sendirian, ya, atau bukan sendirian deh. Kamu nggak akur sama tetangga atau teman-temanmu. Nggak ada orang yang mau peduli sama kamu. Mau kamu sakit, mau kamu jatuh, mau kamu jungkir walik, jempalian, nggak ada yang peduli. Nggak ada yang mau nolongin kamu. Karena apa? Mereka nggak kenal. Mereka menganggap, kamu bukan temanku. Loh, gimana? Sedih kan? Makanya itu. Nggak ada yang peduli sama kamu kalau kamu nggak pernah bersosialisasi atau nggak pernah berbaur, nggak pernah berteman. Tidak ada orang yang mau membantu saat kesusahan. Nah, kalau kamu kesusahan, nggak ada yang menolongin. Kamu mau kelaparan, nah sudah dibiarin. Nggak ada yang ngasih kamu makanan. Kasian, bisa-bisa sakit kamu nanti. Tidak dikenal oleh orang-orang. Nah, ini kalau kamu nggak pernah bersosial sama lingkunganmu, nanti kalau ada orang tanya rumahmu, rumahnya si A di mana ya? Siapa itu? Nggak kenal saya. Paling salah alamat. Terus kalau kamu beli mainan, dikirim lewat paket, permisi paket untuk si A. Si A siapa ya? Oh, nggak ada di sini. Nggak nyampe-nyampe paket. Terus kalau misalnya lagi butuh bantuan, nggak ada yang kenal sama kamu, nggak ada yang nolongin. Itulah akibatnya kalau kamu nggak hidup sebagai makhluk sosial. Hidupnya kesepian, udah pasti. Karena apa? Nggak punya temen. Hidupnya menyedihkan dan tidak pernah merasakan disayangi. Itu tadi. Kenapa? Karena nggak ada yang kenal sama kamu dan nggak ada yang mau menyayangi kamu. Nggak peduli sama kamu. Sedih kalau sudah kayak gitu itu. Nah, makanya hiduplah sebagai makhluk yang sosial, yang tetap ramah dan peduli sama lingkungan sekitar. Berikut. Sret. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan ingin manusia hidup berdampingan dan saling menolong. Kamu baca Kejadian 2 ayat 18 ini. Nah, setelah kamu baca, inilah artinya. Ini artinya nih. Ini artinya. Tuhan itu ingin kamu hidup berdampingan sama manusia lain dan saling tolong-menolong. Kenapa kok kayak gitu? Karena apa? Tuhan bilang, bertolong-tolonglah dalam segala hal. Ayo, ada itu di Alkitab. Coba cari. Yang bisa nyari, tulis di komen bawah ini, di ayat berapa, di kitab apa. Nanti Pak Kris kasih bonus. Bertolong-tolonglah dalam segala hal. Ada itu.
Nah, kenapa sih Tuhan ingin manusia hidup berdampingan dan saling tolong-menolong? Karena apa? Tuhan itu menciptakan manusia bersama manusia lain supaya apa? Bisa tolong-menolong, bisa akur, bisa hidup berdampingan, bisa memuliakan nama Tuhan. Loh, kalau manusia hidup sendiri-sendiri, nggak bisa melakukan itu. Coba kamu ke gereja. Kamu pernah melihat pemain musik kan? Nah, kalau pemain musiknya cuma drum tok, apa enak memuji Tuhannya? Nggak enak kan? Harus lengkap kan? Itu juga salah satu contohnya. Oleh karena itu Tuhan tuh pengen, ayolah manusia hiduplah berdampingan dan saling tolong menolong. Hiduplah yang rukun. Jangan bertengkar. Kalau punya perbedaan sesama teman, dihargain, tidak boleh dihina. Mau itu perbedaan suku, warna kulit, agama, tidak usah dibeda-bedain. Hiduplah yang rukun, berdamailah, dan saling tolong menolong. Tuhan tuh maunya kayak gitu, bukan mau yang lain-lain. Makanya Tuhan itu ingin manusia hidup berdampingan dan saling tolong menolong, bukan bertengkar. Itulah yang Tuhan mau. Bisa ya? Harus bisa. Berikut, kisah Nabi Nuh. Nah, ini dia. Kamu tahu kan Nabi Nuh itu? Nabi Nuh itu adalah orang yang paling setia loh sama Tuhan. Tuhan menyuruh Nabi Nuh membuat bahtera. Nabi Nuh ndak pakai tanya, buat apa sih Tuhan? Kan ini jauh dari laut, jauh dari danau, buat apa tuh? Wes lah, bikin Nuh, bikin bahtera. Akhirnya tanpa banyak bicara tuh Nabi Nuh begitu diperintahkan, Nabi Nuh, buatlah bahtera. Nabi Nuh langsung membuat bahtera. Nah, yang unik adalah yang Pak Kris mau bahas adalah Nabi Nuh membangun bahtera ini tidak sendirian. Nabi Nuh dibantu oleh keluarganya. Ini adalah contoh hidup sebagai makhluk sosial. Coba Nabi Nuh tidak rukun sama keluarganya, tidak mungkin dibantuin. Tapi keluarganya rukun kan? Akhirnya sebagai makhluk sosial, keluarganya membantu Nabi Nuh membangun bahtera. Itulah contohnya makhluk sosial, saling tolong menolong. Bahkan Nabi Nuh pun ditolong. Karena apa? Nabi Nuh sudah hidup sosial. Kalau nggak ditolong, nggak jadi. Yang ada apa? Tenggelam semua saat Nabi Nuhnya juga. Nggak ada yang bisa selamat. Nah, gitu. Jadi Nabi Nuh itu dibantu sama keluarganya. Kenapa? Karena hubungan sosial. Rukun. Itu. Ini dia. Menjadi manusia yang selalu baik kepada orang lain. Kamu lihat di sini banyak banget kan profesinya. Ada astronot, ada koki, dokter, ada ilmuwan, arsitek, polisi, tentara, pemain bola, dan sebagainya. Semua boleh punya cita-cita. Pak Kris yakin kamu juga punya cita-cita. Tapi, apapun cita-cita kamu, kamu harus berbuat baik sama orang lain. Dan juga apapun cita-cita kamu, ingat, kamu harus menolong orang lain dengan cita-citamu. Kalau kamu jadi dokter, ya sudah, kamu harus jadi dokter yang baik. Kamu harus merawat orang sampai sembuh. Dokter hewan boleh, kamu merawat hewan sampai sembuh. Kamu jadi astronot, kamu keluar angkasa harus meneliti luar angkasa, terus kamu memberi ilmu pengetahuan baru ke manusia lain. Jadi arsitek, membangun yang baik-baik, membangun sekolah, membangun rumah sakit dan sebagainya. Kan berguna, menolong untuk orang lain. Jadi koki, masak masakan yang sehat, supaya apa? Yang makan tetap sehat dan merasakan enak. Menolong juga orang lain. Polisi, kamu menjaga keamanan negara juga sama tentara.
Kamu menolong orang yang lemah, boleh. Jadi atlet sepak bola, atlet game online, boleh. Kamu membanggakan nama bangsa, menolong orang lain. Loh, pokoknya kamu bebas jadi apa saja, cita-citamu bebas apa saja. Yang penting ingat, harus memuliakan nama Tuhan dan ingat, menolong orang lain. Ingat, makhluk sosial. Ya, ini adalah akhir pembelajaran kita. Biarlah kamu bisa belajar dengan baik dan kamu bisa mengerti. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Kamu tulis pertanyaannya sekaligus namamu. Jadi nanti Pak Kris akan ngecek kolom komentar. Jadi nanti akan Pak Kris jawab di situ. Oke? Atau kamu bisa langsung tulis pertanyaanmu di Google Classroom. Oke? Untuk tugasnya besok Pak Kris kasih. Oke ya? Oke, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat belajar dan tetap sehat. Oke, bye-bye.